Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Tak miliki biaya untuk pengobatan, sang ayah mengasapi anaknya agar sembuh. Dewasa ini, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan segala bidang dalam kehidupan ini telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Bahkan saat ini perkembangan zaman khususnya di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan telah mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Dengan ilmu pengetahuan yang semakin meningkat membuat produksi atau karya banyak dilahirkan dan diciptakan. Hal ini dibuktikan dengan semakin produktif karya-karya baru di bidang teknologi yang lahir begitu cepat. Hanya saja hal yang masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat adalah bidang kesehatan. Masih ada ribuan orang yang tinggal di daerah terpencil yang tidak mendapat kesejahteraan dari segi kesehatan. Jangankan untuk mendapatkan perawatan medis, untuk mendapatkan obat saja sewaktu mereka mengalami keluhan penyakit adalah hal yang cukup sulit didapatkan. Jika saja ada, letak pusat kesehatan ini jaraknya berada jauh dari daerah pelosok, yang membuat mereka kesulitan menjangkau tempat tersebut, yang pada akhirnya membuat penanganan kesehatan menjadi terhambat dan terkendala, yang akhirnya membuat kondisi pasien berangsur memburuk dan banyaknya nyawa yang terancam. Seperti salah satunya nasib malang yang dialami oleh seorang petani asal Cina. Dirinya harus berjuang mengupayakan segala hal untuk menyembuhkan penyakit yang diderita sang putri. Lagi-lagi keterbatasan ekonomi dan tidak adanya biaya membuat keluarga ini harus rela melihat kondisi sang anak menjalani pengobatan yang seadanya. Bahkan pengobatan yang dilakukan ini tidak dijalankan oleh ahli medis, melainkan hanya dengan bahan seadanya dan dilakukan oleh sang ayah sendiri. Bukan tidak mau, sang ayah membawa anaknya ke rumah sakit. Namun apalah daya, profesinya yang hanya sebagai seorang petani membuatnya tak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai pengobatan sang anak dengan layak. Penyakit parah yang diderita sang anak adalah Wei Sufu, seorang petani asal Yunan, Cina, yang harus menelan kenyataan pahit di mana ketika sang anak sakit, dirinya tak bisa mengupayakan pengobatan yang layak dikarenakan faktor ekonomi dan keuangan keluarganya yang serba kekurangan. Seperti dilansir dari dailymail.co.uk, Putri Wei yang masih berusia 6 tahun menderita penyakit yang parah di mana untuk kesembuhan penyakitnya dia membutuhkan transplantasi sumsum tulang belakang. Mengetahui sang anak menderita penyakit yang berat, hal ini tentu menjadi pukulan berat untuk sang ayah dan keluarganya. Pasalnya di usianya yang masih begitu belia, seharusnya dia bisa menikmati masa kecilnya dengan riang dan gembira, bukan malah terbaring lemah tak berdaya dan berjuang melawan penyakitnya. Kondisi si anak yang begitu mengkhawatirkan dan sering meronta kesakitan membuat Wei, sang ayah, sering kali dibuat menangis. Tak tahan melihat kesakitan karena penyakit yang harus menggerogoti sang anak. Saat rasa sakit itu muncul, Wei hanya bisa menenangkan anaknya dan mengelus-elusnya hingga sampai akhirnya anaknya bisa tenang dan tak lagi menangis. Keterbatasan biaya membuat sang ayah tak bisa mengobati putrinya dengan lebih layak. Awalnya Wei Sufu telah membawa sang putri kecilnya ke rumah sakit. Untuk biaya pengobatan putrinya selama di rumah sakit, Wei telah menguras habis seluruh tabungan hasil bertani untuk menyelamatkan malaikat kecilnya yang tengah berjuang keras melawan penyakitnya. Namun rupanya jumlah uang yang telah dikuras habis oleh Wei tidaklah cukup untuk mengobati sang anak hingga dia sembuh. Pengobatan sang anak ini salah satunya dianjurkan untuk menjalani operasi transplantasi sumsum tulang belakang dengan biaya yang harus dipersiapkan sekitar 500 juta rupiah lebih. Jumlah ini tentu teramat banyak untuk Wei yang hanya berprofesi sebagai petani.
Dia tidak tahu harus mencari biaya sebanyak itu kemana, apalagi kondisi keuangan sanak saudaranya sama saja dengan dirinya. Sedih dan putus asa dengan hal tersebut, sang ayah kemudian dianjurkan oleh salah satu pasien lainnya mengenai sebuah metode pengobatan alternatif untuk sang putri, yakni dengan menggunakan metode pengasapan. Dengan metode ini, Wei membakar beberapa jenis herbal tertentu sehingga aromanya bisa dihirup dan membantu penyembuhan putrinya. Segala hal tentu akan dilakukan Wei, termasuk ketika dirinya disarankan mengenai pengobatan ini. Seolah mendapatkan harapan baru, dengan tanpa pikir panjang, Wei lantas memutuskan untuk membawa pulang sang putri dan lebih memilih mengobatinya di rumah. Metode pengasapan ini dipilihnya sebagai pilihan terakhir. Dengan membawa pulang sang putri, akhirnya Wei mulai mencari tanaman herbal yang dibutuhkannya. Setelah didapatkan kesemua bahan herbal tersebut, Wei lantas membakarnya dan meminta putrinya berbaring di atas asap pembakaran bahan tersebut dengan beralaskan kasur yang sudah dibuat untuk sang putri. Hal ini tentu saja membuat sang putri merasakan bau yang menyengat dan kepayahan sewaktu asap memenuhi seluruh tubuh, hidung, dan membuat pernafasannya sesak. Selain itu, putri Wei juga seringkali mengeluhkan matanya perih. Namun mau bagaimana lagi, demi kesembuhan sang anak, Wei harus melakukan hal tersebut. Dia hanya meminta anaknya untuk bersabar dan membujuknya untuk mau melakukan hal tersebut. Hal ini tentu saja membuat batin Wei menjerit tak tega melihat sang anak harus menderita. Namun pengobatan ini diharapkannya bisa membantu kesembuhan sang putri. Fenomena ini menggambarkan betapa mirisnya fasilitas kesehatan bagi orang-orang yang tidak mampu. Tidak dijelaskan apakah metode tersebut berhasil atau tidak. Namun kita doakan saja semoga keluarga Wei dan putrinya bisa diberikan kesehatan dan kesembuhan segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.